boleh melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid umum, bukan masjid salaf. Karena jarak rumah saya dengan masjid salaf jauh. Boleh. Begini para ikhwan. Ini aneh pertanyaannya. Asal hukum kaum muslimin mereka adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Asal hukumnya seperti itu. Semestinya setiap muslim begitu. Jadi saya heran ketika ada seorang dai mengatakan, saya diajak oleh ustadz-ustadz salaf untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Ini bukan kelompok wahai saudaraku, bro, bukan kelompok bro. Ini bukan organisasi bro. Ya, ini adalah sebuah pemahaman bahwa kita mengajak kepada kaum muslimin ketika beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para salaf. Itulah yang disebut dengan dakwah salaf, mengajak manusia seperti itu. Ya, nah saya heran asal hukum, dan perhatikan, setiap muslim mau tidak mau dia harus berpemahaman salaf. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar kecuali dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau ada yang bertanya, lalu imam madhab di mana? Imam madhab ini mengikuti mereka, mengikuti para salaf. Ya, seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi semestinya asal masjid yang ada di tengah kaum muslimin adalah masjid yang mereka masjidnya kaum muslimin, yang semestinya sejatinya mengamalkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka saya katakan boleh di masjid manapun asalkan di dalamnya tidak terjadi perbuatan bid'ah. Ya, tidak terjadi perbuatan bid'ah. Karena ada yang bilang sama saya, daripada sholat tarawih di masjid umum lebih baik sholat sendiri di rumah. Mengingat masjid umum ada beberapa kekeliruan saat pelaksanaan sholat tarawih berjamaah yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW, seperti zikir berjamaah, doa-doa tertentu di sela-sela sholat. Jazakallahu khair. Maka jawabannya, kalau ini terjadi di masjid dalam tanda kutip umum, maka baru tidak boleh kita sholat di dalamnya. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan agama. Ya, terutama bacaan sela-sela antara tarawih belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian juga di dalam bacaan-bacaan tersebut siapa yang faham dia akan sangat menjauhi bacaan tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya ada minta dengan pangkat Nabi Muhammad SAW dan berdoa dengan meminta pangkat, berdoa dengan melalui pangkat Rasulullah SAW, maka ini belum ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu dia sholat tarawih berjamaah di masjid yang memang mengagungkan sunnah Rasul SAW, jauh dari perbuatan-perbuatan mengada-ngada. Kemudian juga saya nasihatkan kepada kaum muslimin yang sering membaca antara 2 rakaat dengan 2 rakaat itu ada sholawatan. Kita tidak mengoreksi kenapa Anda bersolawat kemudian kami larang, tidak. Tetapi pengkhususan pembacaan sholawat saat 2 rakaat di antara 2 rakaat ini memerlukan dalil. Karena ibadah yang khusus memerlukan dalil. Dan yang kedua, apalagi kadang-kadang yang menjawabnya tidak begitu paham apa yang dijawab. Ini tidak benar para ikhwan, dan ini bukan untuk ditertawakan. Ya, ini bukan untuk ditertawakan. Tetapi para ikhwah, ini kalau seandainya untuk bersolawat maka harus benar-benar paham apa yang dibaca. Ya. Apa yang dibaca dia harus benar-benar paham. Pertama, mengkhususkan sholawat antara 2 rakaat ini perlu dalil. Kemudian yang kedua, mengucapkan sholawatnya
dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar ramai-ramai berteriak-teriak, bukan. Ya, demikian. Dan saya sering mengatakan di masjid-masjid kaum muslimin oleh pemuka agamanya sering diajak untuk beramaliyah, tetapi tidak atau kurang diajak untuk berilmiah. Nah itu deh. Ya, sering di masjid-masjid kaum muslimin diajak untuk apa? Beramaliyah, bukan untuk atau kurang diajak untuk berilmiah. Amaliyah yang diamalkan semestinya diilmiahkan. Apa yang dibaca, sholawat yang dibaca, apa makna sholawatnya, apa keutamaannya, apa istimewanya, bagaimana tata cara bersholawatnya, dan semisalnya. Semestinya seperti itu. Surat Yasin yang dibaca setiap malam Jumat, apa keutamaannya, apa fadilahnya, bagaimana cara membacanya, apa tafsirannya, apa hukum yang diambil darinya, dan seterusnya. Ya, maka itu lebih utama dilakukan. Kita tidak menyangkal bahwasanya beramaliyah itu utama. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika sebagian kaum muslimin beramaliyah, maka kita kadang-kadang mengatakan, oh itu bid'ah. Karena belum ada contoh khusus dari Rasulullah SAW. Belum ada dalil khusus dari Rasulullah SAW. Tetapi ingat, ketika kita mengatakan perbuatan tersebut bid'ah, jangan sampai kitanya malas beribadah. Saya jadi ingat mama saya rahimahullah. Beliau bifadlillahi awalan wa akhiran. Itu antara, kalau dulu tidak ada kajian antara maghrib dan isya. Kalau dulu tidak ada kajian antara maghrib dan isya, beliau setiap antara maghrib dan isya senantiasa di atas sejadah. Lama. Ya. Dan setelah sholat isya baru selesai, baru beranjak dari sejadahnya. Jadi benar-benar ahli sejadah. Nah, ketika saya nasihati, Bu, apa yang dibaca, apa yang diamalkan? Ini. Oh, ini belum ada contohnya. Mengamalkan khusus setiap malam, mengamalkan khusus antara maghrib dan isya, mengerjakan sholat khusus antara maghrib dan isya, belum ada amaliyahnya dari Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, lalu apa kok? Menonton TV kah? Lebih baik aku beribadat daripada aku nganggur. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mengatakan bahwa perbuatan ini belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu jangan kita nganggur. Cari amalan yang memang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.